Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan UNER, bernama Nani Dwi Lestari, akan mempresentasikan tentang retensio placenta. Pengertian dari retensio placenta adalah retensio placenta adalah belum lepasnya plasenta dengan melebihi waktu selama setengah jam. Yang kedua, retensio placenta adalah tertahannya atau belum lahirnya plasenta hingga atau melebihi waktu 30 menit setelah bayi lahir. Penyebab retensio placenta menurut Wicaksastro adalah ada dua penyebab, yaitu yang pertama sebab fungsional, yaitu his yang kurang kuat, tempat melekatnya yang kurang menguntungkan, ukuran plasenta yang terlalu kecil, lingkaran kontraksi pada bagian bawah perut. Yang kedua, penyebab retensio placenta karena patologi anatomi. Yang pertama, placenta accreta, yaitu filicarialis menanamkan diri lebih dari dalam dinding rahim daripada biasa, ialah sampai ke batas antara endometrium dan myometrium. Yang kedua, placenta increta, filicarialis masuk ke dalam lapisan otot rahim. Yang ketiga, placenta percreta, filicarialis menembus lapisan otot dan mencapai serosa atau menembusnya. Faktor predisposisi retensio placenta yang pertama adalah grande multipara. Kedua, kehamilan ganda sehingga memerlukan implantasi plasenta yang agak luas. Yang ketiga, kasus infertilitas karena lapisan endometriumnya tipis. Keempat, plasenta previa karena di bagian istimus uterus pembuluh darah sedikit sehingga perlu masuk jauh ke dalam. Kelima, bekas operasi pada uterus. Manifestasi klinis dari retensio placenta adalah gejala yang selalu ada. Pertama, plasenta belum lahir dalam 30 menit. Kedua, perdarahan yang segera. Ketiga, kontraksi uterus baik. Keempat, plasenta atau bagian selaput yang mengandung pembuluh darah tidak lengkap dan perdarahan segera. Kedua, gejala yang kadang-kadang timbul. Pertama, tali pusat putus akibat traksi yang berlebihan. Kedua, inversi uteri akibat tarikan, sehingga menyebabkan perdarahan lanjutan. Ketiga, uterus berkontraksi baik, tetapi tinggi fundus tidak berkurang. Setelah bayi lahir, menyebabkan uterus berkontraksi secara kontinu, sehingga memotrium menebal secara progresif dan kavum uteri mengecil, sehingga daerah tempat perlengketan plasenta mengecil, menyebabkan ketika jaringan menyokong plasenta berkontraksi, sehingga plasenta yang tidak dapat berkontraksi mulai terlepas dari dinding uterus menegang, sehingga menyebabkan lapisan DC2 spiniosa yang longgar memberi jalan dan menjadi tempat pelepasan plasenta, sehingga menyebabkan pada pembuluh darah yang terdapat di uterus berada di antara serat-serat otot myometrium, sehingga kontraksi serat-serat otot tadi menekan daripada pembuluh darah, sehingga
reaksi daripada serat-serat otot miometrium yang berkontraksi tadi meretraksi otot sehingga pembuluh darah terjepit sehingga perdarahan bisa terhenti. Komplikasi retensio plasenta bila tidak ditangani dengan segera bisa menyebabkan pertama perdarahan postpartum. Yang kedua, terjadi shock hipovolemik bisa menyebabkan kematian. Ketiga, keganasan yaitu menyebabkan kariokarsinoma. Keempat, purpureral sepsis. Kelima, rekurensi pada kehamilan selanjutnya. Keenam, terjadi polip plasenta sebagai massa proliferatif yang mengalami infeksi sekunder dan nekrosis. Penata laksanaan retensio plasenta. Yang pertama, perbaiki keadaan umum dengan memasang infus RL atau cairan NaCl 0,9%. Kedua, ambil darah untuk pemeriksaan hemoglobin, golongan darah, dan crossmatch. Yang ketiga, bila kadar Hb kurang dari 8 gram, berikan transfusi darah. Keempat, jika ada indikasi terjadi infeksi yang diikuti dengan demam, menggigil, vagina berbau busuk, segera berikan antibiotik. Kelima, jika sisa plasenta dapat dikeluarkan dengan manual plasenta, tindakan ini dapat dilakukan untuk mengeluarkan sisa plasenta yang tertinggal di dalam rahim setelah plasenta lahir. 6. Setelah selesai tindakan pengeluaran sisa plasenta, dilanjutkan dengan pemberian obat uteretonika melalui suntikan atau peroral. Ketujuh, lakukan eksplorasi bila serviks terbuka dan mengeluarkan bekuan darah atau jaringan. Bila serviks hanya dapat dilalui oleh evakuasi sisa plasenta dengan AMV atau dilatasi dan kuretase. Kedelapan, kuretase oleh dokter. Kuretase harus dilakukan di rumah sakit dengan hati-hati karena dinding rahim relatif tipis dibanding dengan kuretase pada abortus. Dari beberapa penata laksanaan pada retensio plasenta, di sini saya akan membahas tentang manual plasenta. Manual plasenta adalah prosedur pelepasan plasenta dari tempat implantasinya pada dinding uterus dan mengeluarkan dari kavum uteri secara manual. Indikasi manual plasenta ini dilakukan pada plasenta adhesif. 2. Plasenta akreta. Kontraindikasi manual plasenta tidak boleh dilakukan pada pertama plasenta inkreta, kedua plasenta perkreta. Langkah-langkahnya adalah pertama, adanya informed consent dari keluarga atau pasien. Kedua, persiapan sebelum tindakan. Persiapan pasien, persiapan penolong. Ketiga, pencegahan infeksi sebelum tindakan. Di sini adalah dengan melakukan cuci tangan. Keempat, penetrasi kavum uteri. Tindakan penetrasi kavum uteri pertama yaitu siapkan alat-alat, dekatkan kepada pasien, jaga privasi pasien dan keamanan pasien. Pertama, masukkan sedasi dan analgesik melalui selang infus. Kedua, lakukan kateterisasi kandung kemih. Ketiga, pastikan kateter masuk ke dalam kandung kemih dengan benar. Keempat, cabut kateter setelah kandung kemih dikosongkan.
5. Jepit tali pusat dengan koker, kemudian tegangkan tali pusat sejajar lantai. 6. Secara obstetrik, masukkan satu tangan punggung dengan punggung tangan ke bawah ke dalam vagina dengan menelusuri tali pusat bagian bawah. Kemudian, setelah tangan mencapai pembukaan serviks, minta asisten untuk memegang koker, kemudian tangan lain penolong menahan fundus uteri. Keenam, sambil menahan fundus uteri, masukkan tangan ke dalam kavum uteri sehingga mencapai tempat implantasi. Ketujuh, buka tangan obstetri menjadi seperti memberi salam. Ibu jari merapat ke pangkal jari telunjuk. Kemudian, cara melepas plasenta dari dinding uterus. Pertama, tentukan implantasi plasenta, temukan tepi plasenta yang paling bawah. Dengan cara, bila berada di belakang tali pusat, tetap di sebelah atas. Bila di bagian depan, pindahkan tangan ke bagian depan tali pusat dengan punggung tangan menghadap ke atas. 2. Bila plasenta di bagian belakang, lepaskan plasenta dari tempat implantasinya dengan jalan menyelipkan ujung jarinya di antara plasenta dan dinding uterus dengan punggung tangan menghadap ke dinding dalam uterus. Terus kemudian, bila plasenta di bagian depan, lakukan hal yang sama. Dinding tangan pada dinding kavum uteri, tetapi tali pusat berada di bawah telapak tangan kanan. Yang kedua, kemudian gerakkan tangan ke kiri dan ke kanan sambil bergeser ke kranial sehingga semua permukaan maternal plasenta dapat dilepaskan. Catatan, sambil melakukan tindakan, perhatikan keadaan ibu atau pasien. Lakukan penanganan yang sesuai bila terjadi penyulit. Selanjutnya, melepas plasenta dari dinding uterus. Sementara satu tangan masih berada di kavum uteri, lakukan eksplorasi ulangan untuk memastikan tidak ada bagian plasenta yang masih melekat pada dinding uterus. Kemudian, pindahkan tangan luar ke suprasimfisis untuk menahan uterus pada saat plasenta dikeluarkan. Instruksikan asisten yang memegang koker untuk menarik tali pusat sambil tangan dalam menarik plasenta keluar. Hindari percikan darah. Letakkan plasenta ke dalam tempat yang telah disediakan. Setelah itu, lakukan sedikit pendorongan uterus dengan tangan luar ke dorsa kranial setelah plasenta lahir. Kemudian perhatikan kontraksi uterus dan jumlah pendarahan yang keluar. Setelah tindakan selesai, kita tetap memperhatikan menjaga kesterilan, menjaga infeksi, kemudian peralatan kita rapikan, dan perawatan pasca tindakan tersebut kepada pasien yaitu periksa kembali tanda vital pasien, segera lakukan tindakan dan instruksi apabila diperlukan. 2. Dokumentasi. Catat kondisi pasien dan buat laporan tindakan di dalam kolom yang tersedia. Kemudian, beritahu pada ibu dan keluarga bahwa tindakan sudah selesai, tapi masih perlu pemantauan. Kemudian lanjutkan pemantauan sampai 2 jam pasca tindakan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga kita tetap semangat dan menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.